Ya hari ini ya pertama saya agak kaget juga nih, ya, agak kagetnya karena tiba-tiba Mabes Polri hadir nih Pak Kapolri, diwakili oleh tadi ada salah satu anggota. Saya pikir tidak hadir, saya sudah siap-siap aja. Nah, cuma tadi yang saya agak kecewanya tadi, hadir sih saya sudah senang lah, ya artinya pihak Kapolri sudah mengutus orang untuk menghadapi gugatan kami. Pertama kami senang lah. Nah cuma ada rasa kecewanya tadi, ternyata anggota ya Mabes sekelas Mabes Polri, apalagi mewakili Kapolri, tiba-tiba hanya bawa surat tugas. Anggotanya banyak, itu pun belum ada surat kuasanya. Bayangkan dari mereka menerima panggilan sampai sekarang sudah 2 kali panggilan, bahkan ketiga kali, hanya bawa surat tugas. Nah tadi mereka minta lagi waktunya 2 minggu untuk mempersiapkan surat kuasa. Ya saya hanya mengucap ini aja, astagfirullahaladzim. Jadi kau jangan ngawur, lawyer yang lain itu nggak ngerti ngomong aja. Tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Mungkin itu. Sampai sekarang nggak ada alasan. Bahkan tadi aja sempat kita ngobrol dikit-dikit tadi ya. Nah, tadi beliau ini ngobrol tadi sedikit-sedikit lah, sedikit obrolan di luar persidangan. Tapi saya mendengar gitu, saya mendengar sedikit mereka komplain terhadap kurangnya pihak gitu kan. Nah, dia mengatakan bahwa kenapa Polda Jabar tidak digugat, ya kan. Nah, terus juga mempertanyakan legal standing ya, legal standing juga. Sekarang begini loh ya, sebenarnya kan jangan bicara lah ya, jangan bicara masalah legal standing, jangan bicara masalah pihak, ya apakah kurang pihak, kenapa Polda Jabar tidak digugat dan lain sebagainya. Sebenarnya kami nggak perlu gugat, itu kewajiban kalian buka. Jadi jangan nanya-nanya ibaratnya legal standing, jangan nanya ibaratnya kenapa Polda Jabar nggak digugat. Masa kami perlu gugat? Seharusnya malu dong. Masa orang mau buka barang yang harusnya ya dimiliki kewajiban oleh kalian buka, terus kalian nggak buka sampai orang melakukan gugatan. Kalau saya malu, kalau saya anak saya nih minta uang sama saya sampai nangis-nangis, malu saya. Karena apa? Saya orang tuanya, wajib saya kasih makan anak saya. Simpel aja. Kalau sampai anak-anak nangis, sampai kakinya tuh anak-anak itu merengek-rengek minta uang, yang malu itu orang tuanya. Masa anak-anak merengek minta uang sama orang tuanya sampai nangis-nangis? Nah, sama seperti gitulah. Ya geli. Saya geli lihat pengacara-pengacara yang cari panggung itu. Supaya kelihatan hebat, dia ngomong sembarang kali aja, kadang-kadang sudah di luar prosedur hukum. Supaya kelihatannya kayak wah dia ngomongnya sembarang, padahal nggak berbobot sama sekali. Semakin lama putusan gugatan kami, semakin lama 8 terpidana itu tersiksa. Ya, jadi saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakan apakah mereka ini punya niat menyiksa orang atau tidak, saya tidak menduga itu. Cuma ya kesimpulan kami, semakin lama putusan ini, ya semakin lama lah, khususnya 8 terpidana yang sekarang sedang menjalankan hukuman. Kenapa? Karena putusan ini kan terkait. Kalau putusan ini dikabulkan, artinya handphone dan CCTV dibuka. Nah kami meyakini kalau handphone dan CCTV itu dibuka, 8 terpidana ini bisa bebas. Kasus ini saya lihat pada sekitar bulan Mei dulu itu, pada waktu kasus Pina 7 hari itu semua masyarakat dengan menonton itu fokus agar menyuruh polisi menangkap para pelaku yang 3 ini. Karena katanya sudah 8 tahun. Mereka membela korban habis-habisan nih. Mereka dukung korban nih. Nah setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, dalamnya Polda Jawa Barat, tiba-tiba ada statement daripada mantan tersangka ya menyatakan, oh saya bukan pelakunya dan saya siap mati. Berubah haluan 180 derajat kepada yang bersangkutan. Dan sekarang bukan korban lagi yang dibela tapi terpidana. Jadi saya lihat juga ini tidak ada konsistenan dalam hal melakukan pembelaan kepada korban gitu loh. Ya, yang pasti kita datang ke Polda Peggy adalah datang untuk menghibur Peggy, datang untuk memberi semangat kepada Peggy, memberi support bahwa lu selama ini kan down karena ada yang bilang nggak bisa jadi artis. Ternyata artis sendiri yang mendatangi rumah lu gitu. Jadi nggak ada yang bisa ngelarang lu kalau lu mau jadi artis gitu. Jadi itu yang kita beri semangat ke Peggy, kepada kedua orang tuanya kita memberi pengertian bahwa
Peggy bisa kalau dia mampu, kalau dia sanggup, dia bisa menjadi artis. Karena dari Peggy sendiri ngomong bahwa tadinya dia sudah down karena katanya ada seorang yang melarang dia untuk jadi artis. Tapi ketika dia lagi down, nggak mau lagi ke Jakarta, tiba-tiba Pak Tony, salah satu pengacaranya dia, menunjukin video dari Mundurwir yang mendukung dia. Ini katanya artis dari Jakarta, beberapa selebriti mendukung kamu nih, jadi kamu harus semangat. Jadi dia semangat lagi berkat ada kita tiga PT yang mendukung dia gitu. Loh dia bahagia loh pemirsa, dia itu bahagia banget, senang banget. Ya alhamdulillah dia bilang berterima kasih kepada the netizen, artis-artisnya nggak sombong Mundurwir ini dengan 74 pengacara itu kita sebagian sudah kami libatkan untuk berbicara, discuss apapun itu gitu. Jadi ya suatu kehormatan juga buat kami semuanya gitu. Masa dia bisa warawiri ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D. Peggy lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Tatonya bener dia. Penjara lagi si Peggy. Bingung gua, si Peggy itu kan masih bikin Peggy gak usah sombong-sombong, Peggy Setiawan, bikin gua gedek aja. Pada dasarnya kami welcome banget sama Peggy. Jadi kami pikir begini, karena ada statement waktu itu kita dengar bahwa lu jangan jadi artis kan gitu ya. Intinya begitu. Jadi kita mau menunjukkan kalau lu mampu, kalau lu bisa, kalau lu oke, lu bisa menjadi artis. Di artis ini di dunia entertain tidak ada larangan buat siapapun selagi dia mampu, selagi bisa. Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap gitu ya. Hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan. Bicara etika, sini Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebelain Pak Sambo kan, bolehlah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap, ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja, judi online, jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Jadi dari salah satu dari Mundurwir, itu kan anaknya dari kakak Aditya Gumai. Itu nanti akan memberikan pelatihan acting buat Peggy sendiri. Kalau Peggy mau mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang superstar atau menjadi seorang artis gitu. Tanpa melupakan pekerjaan utamanya adalah tukang kuli bangunan. Itu nggak boleh dilupain, kita bilang begitu sama Peggy. Chat juga aku baik-baik aja, katanya ini katanya medianya aja mungkin pengen kita berantem katanya gitu. Karena aku baik-baik aja, aku chat-chatan, aku maaf-maafan malah kayak Mas minta maaf, oh enggak udah kelar kok Mas, karena aku memang waktu itu udah sampai semuanya udah beres gitu maksudnya. Walaupun mau timku juga tetap aja lah aku yang minta maaf mau apa, aku mah yang penting baik-baik aja, aku nggak akan ada balas-balas harus ngomong gimana, aku pokoknya hidup penuh damai, saling memaafkan. Kita tentang Jakarta yang di media sosial mungkin seperti apa Kak Fuji? Kak Fuji gimana sih, tapi hubungan baik-baik aja gimana sama Bang Atta? Baik-baik aja bro. Bang Atta mendoakan Kak Vanessa di media sosial mungkin seperti nggak usah digoreng-goreng ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.